Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga ada charting altcoins di bagian belakangnya ya. Nah, sebelum kita masuk, gue ingatkan lagi, hari ini kita tidak ada data penting ya, sesuai dengan reminder juga tadi pagi ya. So, hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis ya. Oke, untuk BTC kita bisa lihat di sini dia baru saja retest ke 82.524. Ini literally struktur yang baru saja tadi pagi kita bahas ya. Nah, sepertinya mulai beraksi sebagai support. Jadi ada perlawanan nih ya, bullsnya nggak menyerah begitu saja sepertinya ya. So, ya kita lihat ya, ini dia kenapa gue sering sekali ngomong jangan tebak-tebakan, kita tunggu aja faktanya nanti saat sudah terjadi daily close-nya. Begitu ya, karena kalau gue perhatiin masih ada nih yang suka tebak-tebakan, wah udah nih reject, udah nih pasti lower low, langsung pecah struktur. Belum, selama belum terjadi ya, belum terbentuk lower low, santai dulu aja. Begitu. Sekali lagi, tugas kita ngapain? Bukan tebak-tebakan tapi bereaksi terhadap market ya. Oke. Sekarang kondisi BTC seperti itu ya, dia mulai menjadikan 82.515 sebagai support. Kita lihat besok apakah dia daily closing masih bisa di atas dari 82.500-an atau jangan-jangan malah terjadi reclaim lagi dari EMA 200 dan juga struktur 84.000. Kita lihat besok ya. Oke. Next kita lihat dulu Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance kondisinya itu belum kemana-mana, literally ngebuat doji ya. Belum close ya, masih ada 15 jam lagi, tapi ya lu bisa lihat sendiri lah, cenderung stagnan gitu ya. Tinggal kita lihat apakah nanti statement dari Jerome sih menurut gue ya, karena kita bisa lihat setelah ada peningkatan setelah ada peningkatan balance sheet ya, yang terjadi adalah mulai terjadi koreksi dan mulai sideways nih. Nah, kenapa sideways? Karena kita tahu bahwa nanti hari Kamis The Fed akan ada FOMC meeting, ada juga statement dan juga interest rate decision. Nah, sepertinya BTC dominan sedang menunggu bagaimana hasil dari Bang Jerome ya. Oke, tinggal kita tunggu aja nanti seperti apa. Kalau sampai statementnya udah mulai lebih dovish ya, lalu apalagi kalau ada surprise tiba-tiba ada penurunan interest rate, wah market mungkin bisa bergejolak ya. So ya kita tunggu aja nanti Kamis subuh. Tenang, nanti Rabu pagi dan sore gue akan ingatkan lagi supaya tidak lupa ya. Oke. Next kita masuk dulu ke komen. Untuk komen yang pertama dari mantan bocil FF ya. Bang Toshi, ini aliran TA atau fundamental bang? Gua sih dua-duanya, ya dua-duanya. Jadi gua pakai TA dan juga fundamental. Tapi untuk masuk ke marketnya gua pakai TA, nggak pakai fundamental. Karena ya lu coba sendiri deh, ya masuk ke market pakai fundamental, boncos lagi, ya. Kita ambil contoh secara fundamental, Bitcoin bagus nggak halving? Bagus dong, ya masa halving jelek? Itu secara net issuance berkurang setengah, nggak main-main ya. Apa yang terjadi? Ya akhirnya malah membuat lower low. Jadi buat lu yang masuk cuma pakai fundamental itu berantakan. Begitu. Itu waktu halving. Waktu lagi ETF spot ya, lu beli di sini malah ngedam. Begitu. So, jadi fundamental tuh berguna, tapi bukan untuk masuk ke market. Gitu. Untuk malah kita menjaga resiko karena ada possibility bisa volatility tinggi. Begitu. Dan selain dari itu yang mungkin fundamental kita bisa pakai juga untuk melihat perkembangan dari satu project crypto tertentu dan juga untuk BTC juga bisa sih sebenarnya ya. Apalagi ngomongin soal institutional acceptance dari Bitcoin gitu ya. Tapi kalau mau ditanya gue lebih berat kemana? Gue lebih berat ke TA lah. Kalau ditanya mungkin menurut gue 80-20 lah ya. 80% lebih penting TA, 20% fundamental. Begitu. Fundamental tuh benar bisa menggoncang market ya. Orang banyak yang bilang, wah nggak guna TA, cuma fundamental ya. Dia bisa menggerakkan market. Oh ya benar bergerak, tapi statistik-statistik besar yang kita pegang seperti BSB, MA50 itu semua TA. Begitu, dan dengan berbagai macam gejolak fundamental tetap statistiknya ini punya pattern yang cukup kuat. Begitu. So, ya gue lebih ke TA tapi fundamental juga penting. 80-20 lah menurut gue ya. Next dari streamer gagal. Saya cuma mau mengingatkan aja kok, kalau nanti ada yang mau beli channel ini, kemudian dia minta di private channelnya, tolong dipertimbangkan. Ada kami yang mau dengerin edukasi secara gratis, biar tetap nyaman dan tenang di market. Terima kasih. Enggak lah, gue gak ada rencana jual ya. Kayak kemarin tuh kan ada yang jual-jual channel jadi berantakan ya. Gue enggak tertarik. Puji Tuhan, gak perlu buat gituan ya.
Ya intinya sih kita akan terus buat channel ini free ya, supaya orang-orang yang benar-benar pengen belajar ya bisa begitu. Karena itu memang tujuan awal dari TCI dibangun. Gue udah bilang sama satu dari awal, gue nggak mau bikin channel pom-pom ya. Gue mau bikin channel edukasi, dan ternyata juga satu kebetulan sama. Iya, gue juga nggak mau bikin channel pom-pom, buat apa ya? Ya, tapi ya apapun itu dengan plus minusnya, minusnya apa ya, growth-nya lebih lamban dibandingkan dengan channel-channel pom-pom. Ya pom-pom kan enak jualan bohong. Bukan jualan bohong lah. Bohong terlalu ekstrim lah. Jualan mimpi ya. Nah, orang lebih suka mimpi dibandingkan kenyataan pahit kan. Nah, tapi nggak apa-apa. Gue pengen fokusnya memberikan kenyataan pahit dulu untuk para para member TCI supaya benar-benar mau belajar begitu ya. Next, dari Bunan Gaming. Agak aneh sih kalau ada orang yang beli BTC di pucuk jual di bawah. Padahal kan kalau megang BTC aman-aman aja, apalagi tahun ini masih belum selesai. Uh, Kalau gua bisa memohon, gua mau BTC lebih turun lagi biar bisa beli lebih banyak lagi, bukan untuk jual. Ya sebenarnya bagus ya kalau udah berpikir BTC tenang begitu. Kalau alt sih beda cerita ya, itu benar-benar beda cerita. Ya gue udah sering ngomong ya. Alts yang gua pegang dulu di 2016 di awal-awal yang kemakan dukun itu jadi debu begitu. Yang bertahan adalah BTC, BTC dan BTC lagi secara jangka panjang ya. Nah, tapi kebanyakan orang gini loh, kenapa jadi jual beli pucuk jual waktu ngedam? Karena pakai uang panas. Menurut gua itu penyebab utamanya. Karena pakai uang panas. Jadi ya kalau misalkan nggak ditutup posisinya ya dia makin kecekek kan ya begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa orang bisa beli pucuk jual bawah? Karena all in. Ya jadi lagi-lagi itu akan melanggar, ujung-ujungnya muter-muter lagi melanggar 3 golden rules. Berpikir jangka pendek lah, pakai duit panas lah. Itu lagi ya diputer-puter. Permasalahan orang kenapa rugi lagi di market adalah 3 golden rules. Begitu makanya kenapa gue sampai berbusa ngomong 3 golden rules. Karena ujung-ujungnya segala macam permasalahan di trading, investasi itu ke situ-situ lagi. Begitu ya. Next dari Hiei, ya itulah ya, Hiei, ya itulah ya, ini si apa nih? Kayak katanya ya. Izin bertanya Bang Toshi, saya newbie sedang di CA BTC. Kebetulan dapat BTC spot di harga 77.000. Kalau BTC sekarang di 83.000 berarti sudah profit ya. Kalau saya tarik setengah lalu melanjutkan di CA-nya memakai selisih profit tersebut, apakah bisa ya Bang? Terima kasih sebelumnya Bang atas kontennya. Salam tabur tuai. Sebenarnya boleh-boleh aja. Cara TP tiap orang bisa berbeda-beda begitu. Tapi ya kalau gua sih nggak seperti itu biasanya. Gua patokan overbought itu saat terjadi weekly close di atas dari BSB begitu. Sorry, bukan BSB, sorry. Ini Bollinger Band, bukan BSB ya, sorry ya. Bollinger Band begitu. Tapi kalau lo mau kayak gini juga nggak masalah. Tapi yang pasti ya namanya tetap pakai 3 golden rules aja sih. At the end of the day, asalkan lu pakai 3 golden rules, SOP-nya mau beda total sama gua pun nggak masalah. Nggak akan ancur-ancur amat lah begitu ya. Tapi sekali lagi kalau ditanya apakah gua akan TP kalau seperti ini kondisinya, nggak gitu. Gua akan TP saat dia overbought di weekly, yaitu dia weekly close di atas dari Bollinger Band begitu ya. Next, Bro Telgah. Wah, udah lama juga nih nggak lihat ya. The one and only TCI. Mantap ya. Next dari Rizal Maulana ya. Rizal Maulana kita bisa di sini. Aduh, sorry. Rizal Maulana. Bang, nitip judul buat video selanjutnya. Nonton ini kalau lu miskin. Aduh. Kayaknya mantap Bang itu judulnya. Salam bertuai Bang. Sukses selalu buat TCI. Aduh, janganlah ya. Ya mungkin kalau gua sampai mau bikin judul bukan kalau lu miskin, bukan, nggak. Kenapa banyak orang yang kasarnya tuh terjebak terus dalam kemiskinan begitu. Nah, itu lebih make sense kan dibanding kenapa kalau lu miskin gitu, terlalu provokatif lah menurut gua ya. Tapi kalau misalkan ya yang nggak tahu sih, gua belum sampai kepikiran bikin judul-judul kayak begini ya. Ya, tapi apapun itulah ya, pokoknya yang penting sih gue kalau bisa konten-konten gue ya bisa bermanfaat bagi orang-orang yang mungkin jeblos lagi di market begitu. Kalau miskin sih ya relatif lah ya. Ya mungkin gue juga miskin kalau dibandingin sama 9 naga begitu. Jadi oke, beres ya. Next, Slam Bang ya. Kalau BTC saja ada masalah kenaikan, apalagi koin dan token lainnya yang bisa naik tinggi sekali uh, token lainnya yang bisa naik tinggi sekali, kan tidak masuk akal. Gini, sebenarnya bisa-bisa aja ya altcoins ngepump gitu against BTC, bisa-bisa aja apalagi kalau dalam altcoin season.
Tapi nggak sustainable. At some point akan drop lagi dan kalah lagi sama BTC. Nah itu yang banyak orang nggak sadar. Nah itu resiko yang banyak orang nggak pikirin. Begitu ya, kemakan nafsu. Sama kayak ya, gua di cycle awal gua kemakan nafsu. Wah dibilang semua orang, BTC paling naik berapa sih? Nih yang alts ini nih, wah bisa 100 ya. Sama, dari dulu ngomongnya begitu, bisa 100, bisa 20, bisa 30, BTC berapa gitu ya. Tapi ujung-ujungnya apa? Sampai sangkut tuh BTC naik lagi, profit lagi. Sementara itu altcoins yang dibilang bisa 100, 200x, malah boncos dan gak pernah balik-balik lagi. Begitu, contohnya kayak Manta, begitu loh. Itu kan dulu di 2024 tuh, wah luar biasa ya. Harta tahta Manta katanya ya. Yang mana sekarang ya? Mana sekarang? Sekarang malah minus berapa persen begitu ya. Nah terus banyak orang berpikir, oh altcoins tenang nih ya, si Manta gue pegang nih, walaupun sekarang minus 93%, nanti gue hold cycle selanjutnya aman. Itu salah total, serius salah total ya. Ini kita lihat aja ya, nggak usah ngomongin Manta yang bisa dibilang masih jauh dari jelas lah ya. Ethereum yang punya data jauh lebih banyak aja dan lebih banyak yang nge-hold. Sampai sekarang, cycle kemarin masih belum kena. Kalau lu nyangkut di pucuk, masih belum kena. Begitu. Jadi, ya sekali lagi lah ya. Banyak orang yang di market itu cocotnya besar. Begitu ya. Tapi, nggak pakai fakta data statistik. Kalau gue kan langsung ngomong aja. Apa yang gue omongin, gue kasih tunjuk. Datanya seperti ini. Begitu ya. Next, dari kisah kekayaan. Nama Toshi itu diambil dari Satoshi bukan bang? Iya benar. Jadi Toshi ya dari Satoshi, ini kan bagian Toshinya. Sato dari Sato depannya sini ya. Jadi bukan nama gue Toshi beneran ya. Gila pas banget nama gue Toshi ya. Enggak. Jadi itu cuma ini gue lah nama samaran begitu. Oke, next kita lihat dari apa nih? Raibicom ya. Kotoshi, saran dong, kalau sudah punya BTC senilai seberapa rupiah, kita harus self custody. Sebenarnya gini, yang penting satu dulu harus siap karena ada teknisnya yang nggak segampang cuma beli di exchanger. Banyak loh kasusnya orang-orang yang sedikit gaptek maksain pakai Ledger, pakai OneKeep, atau intinya pakai ini deh, self custody, pakai hot wallet juga. Apalagi hot wallet nih, banyak yang kacau nih. Taruh di hot wallet lebih aman dibandingin exchanger. Jebol. Nah, jadi pastikan dulu ngerti teknisnya. Pelajarin udah bisa, monggo. Kalau rupiahnya berapa ya tergantung sebenarnya sih ya. Kalau menurut gua selama udah ngerasa kayak takut nih taruh di exchanger ya udah self custody. Tapi pastikan kalau lo mau self custody, lo mau pakai hot wallet atau cold wallet. Kalau hot wallet jujurnya gue nggak terlalu sarankan ya buat self custody-nya di situ. Kalau mau self custody lebih bagus di cold wallet seperti OneKey, Tangem, lalu Ledger. Nggak tahu nih, Ledger kan terakhir yang gue tahu rada berantakan, sejak itu gue nggak pernah berani pakai lagi. Yang gue mungkin pakai tuh OneKey, Tangem gitu ya. Nah itu pastikan lu ngerti teknisnya, karena kalau enggak seed phrase-nya hilang, tamat sudah hilang ya kripto kalian gitu ya. Jadi kalau sampai mau pakai self custody, hati-hati, pastikan ngerti teknisnya. Kapan sampai lu udah nggak nyaman aja taruh di exchanger. Kalau udah nggak nyaman taruh di exchanger ya pindahkan saja begitu ya. Next, dari Chess Indonesia, Bro Toshi, gara-gara dukun porto saya minus kurang lebih 60% karena kebanyakan altcoin ya. Alokasinya 40% BTC, sisanya 60% altcoin. Minta sarannya dong bang, menjelang FOMC kami subuh harus bagaimana teknis manajemen portonya. Kayaknya jangan cuma ngejar FOMC aja sih. Kalau bisa tetap balikin 70-30 begitu ya. Saya mau perbaiki portonya ke 70-30. Good ya. Terima kasih banyak Bro Toshi. Channelnya sangat mengedukasi, logis, realistis dan kelihatan dewasa banget dalam menghadapi market. Sukses terus TCI dan tim. Thank you ya. Jadi ya kalau mau menjelang FOMC sih ya lagi-lagi kalau menurut gue ya, ngebenerin porto nggak harus ada patokan tertentu. Ya kalau udah tahu misalkan ada kesalahan nih, secepat mungkin aja benerin. Begitu. Ya bisa dengan berbagai macam cara. Yang pertama, ya udah lu fokus aja di CA-nya di BTC sampai lama-lama jadi 70-30. Itu yang pertama. Yang kedua, lu bisa coba nge-scan nih ya. Lu nge-scan berapa banyak alts yang menurut lu ini terlalu spekulatif nih, altsnya nggak jelas. Nah, itu boleh tutup posisi digeser ke BTC, itu juga ya, itu pertimbangan kedua ya. Jadi ada beberapa cara. Nah ini kebayangan nih ya, ini 40-60 masih belum terlalu parah loh si 40-60 nih. Banyak orang yang 100% alts, jadi jangan kaget kalau ada orang-orang yang sampai minus 90% begitu, karena 40-60 aja BTC-nya 40% loh, lumayan bagus kan, lumayan gede. Itu aja minusnya bisa 60%.
Begitu. Itulah yang sangat kejam dari crypto market kalau lagi dalam masa-masa QT. Sekalinya terjun payung itu altcoins benar-benar wah hancur. Nah, ini yang nggak pernah dibahas sama dukun. Dukun tuh cuma jualan mimpi, ya, cuma jualan mimpi. Nah, tapi sayangnya apa? Kebanyakan orang tuh lebih prefer mimpi yang wah asik ya gitu ya dibandingkan kenyataan yang mungkin pahit. Begitu. Atau malah kadang-kadang lebih parahnya apa? Karena yang dukun ini nge-hype, jadi orang cuma taunya yang dukun. Nah, itu juga mungkin bisa seperti itu ya. Karena kadang-kadang bukan masalah serakah juga, kadang-kadang cuma dapat infonya itu. Ya udah, tapi nggak apa. Yang penting apa? Yang penting adalah sudah lu tahu ada kesalahan, diperbaiki. Itu udah modal yang luar biasa besar ya. Karena kemarin baru ada contoh tuh gue lupa siapa namanya ya. Ya udah salah ya, hancur di market. Sekarang tinggal jadi tipe-tipe yang gue sebut sebagai kripto anjing gitu ya. Wah, gue minus nih, ini market bangke nih, semua kripto nih bangsat, semua kripto ini penipu. Padahal enggak, lu nya aja yang salah berpikir gitu kan. Nah, tapi kalau lu sadar bahwa ada kesalahan dan mau dibenerin, itu udah modal yang luar biasa besar ya. Karena kebanyakan orang nggak mau seperti itu ya. Jadi mantap untuk Broches Indonesia ya. Beres. Oke, itu kurang lebih untuk komennya pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar lo pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Gate.io. Dan seperti biasa, Gate.io ada berbagai macam event yang sedang berjalan. Salah satunya adalah Holder Airdrop ya. Di sini ada satu token yaitu Ario ya, dimana kita bisa dapatkan dengan cara kita partisipasi di dalam si airdropnya tentunya ya. Nah, bagi lo yang tertarik dan lo yang punya GT, nah silakan bisa pakai ya. Nah, belakangan ini JIT ini salah satu token exchanger yang cukup kuat ya harganya dibandingkan dengan yang lain-lain ya. Mungkin salah satu penyebabnya adalah karena utility dari JT token yang cukup banyak ya. Seperti salah satunya adalah hodler airdrop begitu ya. Jadi buat lo yang punya JT token silakan bisa ikutan event airdrop mereka ya. Nah, ini berlangsung dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 17 Maret sampai tanggal 19 ya. Jadi udah lumayan mepet tapi masih bisa ya. Jadi buat lo yang punya dan mungkin lupa, boleh pertimbangkan untuk ikutan ya karena bentuknya airdrop. Jadi for free ya. Tentunya sekali lagi bagi lo yang punya GT gitu ya. Next, juga ada launch pool. Nah, untuk launch pool ini lebih beragam ya. Lo bisa stake pakai USDT, bisa juga pakai si poolnya, misalkan kayak contoh di sini SMB dan seterusnya begitu. Yang sekarang lagi in progress itu ada Mubarak ya dan juga SMB begitu ya. Untuk yang Mubarak ini kayaknya meme coins ya atau apa ya? Nggak tahu deh ya. Nah, ini buat lo yang tertarik, untuk yang Mubarak sekarang masih GT doang ya. Nah, buat yang si SMB ada USDT maupun juga SMB si SMB poolnya itu sendiri gitu. Jadi buat lo yang tertarik silakan bisa pakai juga launch pool mereka. Jadi ya banyak event sih sebenarnya terus berjalan di Gate.io. Ya, ini salah satu exchanger yang cukup aktif ya dalam berbagai macam event-event yang berjalan begitu ya. Nah, selain juga di situ ada renewal celebration ya sebesar 15.000 USD in partner prices. Jadi buat lo yang tertarik juga bisa ikutan. Eventnya masih berlangsung sampai 6 hari lagi ke depan. Begitu ya. Di sini kita bisa register untuk welcome gift, lalu juga kita bisa ada deposit or trade to win dan banyak lagi event-event lainnya ya. Dibuat lo yang pengen ikutan dan memanfaatkan berbagai macam event-event yang sedang berjalan di Gate.io, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah ya dan mulai trade di Gate.io. Dan kita masuk ke Solana. Untuk Solana sayangnya tidak kena retest untuk di 130,18 ya. Jadi belum dapat posisi short. Tapi nggak apa, boleh dipertahankan si limitnya di angka 130,18. Apabila terjadi retest kedua kita bisa buka posisi short. Target TP, kalau mau konservatif bisa di sini nih. 126,31. Kalau mau lebih agresif boleh pertimbangkan target TP-nya di angka 121,16 ya. Next, kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano, posisi long kita buat yang konservatif at least ya, sudah kena target TP. Retest 1, retest 2 di EMA 200, target TP di sini nih. Ya, sesuai dengan pembahasan kemarin. Dan kondisinya sudah profit. Profit sebesar 4%. Asik ya. Nah, buat yang agresif belum kena di angka 0,741. Tapi masih boleh dipertahankan karena memang belum terjadi daily close buat dari EMA 200. So, ya, kalau buat lo yang agresif dan belum pasang target TP, ya boleh pertimbangkan di angka 0,7411. Yang konservatif udah profit.
Harusnya seperti itu ya. Oke. Next posisi spot EMA 200 lalu 0,6825 dan 0,6307. Next kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat di sini sayangnya posisi short kita di MA50 ini ya, kalau buat yang agresif cut loss. Tapi buat yang konservatif ya, yang konservatif kan bisa ditutup di jam 7:30 ya. Kalau lu kemarin tutup di 7:30, apa yang terjadi? Coba kita lihat. 7:30 tuh di sini ya. Wah, profit. Ini close-nya di angka 627,68. 67 ya 627 lah ya. Sekitar di 627. Berarti kalau lu di 627, lu kan buka di sini ya. Lu tutup di 627. Oh, sebentar. Wah, nggak ada yang ternyata nggak. Tetap cut loss. Oke, berarti untuk yang BNB semua posisinya mau yang konservatif, mau yang agresif cut loss ya. Ya kalau di sini buka-bukaan aja, profit ya profit, loss ya loss ya. Nggak mau lah bilang win rate 100% karena nggak ada tuh yang win rate 100% ya. Oke. Selanjutnya EMA 200 nih. Kita sebenarnya bisa kebuka posisi short lagi nih ya. Retest 1, retest 2 walaupun sekarang lagi sport jantung nih karena lagi minus lagi ya. Tapi nggak apa, kita tunggu aja sampai besok jam 7 pagi daily close-nya di waktu di atas. Kalau di atas ya berarti cut loss lagi. Begitu ya. Oke. Itu kurang lebih untuk setup futuresnya. Untuk posisi spot ada MA50, MA20 dan 568,716 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa gue ingatkan lagi 3 golden rules ya. Seperti yang tadi gue sudah bahas juga mengenai komen-komen tadi. Jadi 3 golden rules ini bukanlah hanya sekedar jargon yang kita pakai begitu ya. Biar ingat gitu. Enggak ya. 3 golden rules ini benar-benar harus lo maknai gitu. Lo dengerin baik-baik dan semoga sama lo diadopsi ke cara trading lo. Begitu. Yang pertama, jangan pakai uang panas. Itu udah paling nggak bisa. Itu paling hancur kalau pakai uang panas. Yang kedua, jangan over leverage. Yang ketiga, berpikirlah jangka panjang. Gitu. Terakhir, kita tutup dengan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.